Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semuanya teman-teman yang ada di sana. Kini kita ketemu lagi dengan channel Miss Riing. Hari ini kita mau membahas hitungan kartu melihat yang lahir bulan September ya. Ini kan bulan September. Jadi kita lihat yang lahir di bulan September. Kedepannya bakal hoki atau ada masalah lain, atau dapat jodoh, atau dapat rezeki besar. Pokoknya lihat aja ya. Kartu sakit atau kartu perjalanan, kartu halangan atau kartu teman masuk ke atas, kita cari yang sama. Nanti kalau udah selesai baru kita bahas apa hasilnya dan dapat kartu apa. Datang hari. Sepertinya yang lahir di bulan September ini ada yang sedang ditunggu. Entah apa yang ditunggunya. Nanti kita baca setelah selesai mencari kartu yang sama. Perhatikan dengan teliti dan simak baik-baik supaya mengerti dan paham bila Anda mau belajar dan mau bisa cara menghitung kartu ini. Hitungan kartu ini bukan kita untuk mendahulukan Tuhan. Anggap saja ini hanya permainan atau hanya untuk menduga dan melihat bahaya yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kita pasrahkan lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Ini kartu yang kita harus buang. Ini kita dapat kartu segini. Coba kita lihat hasilnya. Untuk yang bulan September, lahir yang bulan September. Perempuan ataupun cowok sama saja. Lagi sakit hati atau merasa sedih atau kecewa terhadap teman. Karena teman itu ada janji sama kita.
yang katanya suatu hari akan ada pertemuan dengan perjodohan. Tapi ternyata dibohongin, omong kosong belaka gitu. Sehingga hatinya merasa galau, merasa marah, tak menentu. Tapi walaupun begitu, masalah kesehatan dari badan, fisik sehat walafiat. Tidak ada penyakit yang dirasakan. Hanya hati yang lagi sakit, lagi sedih, lagi kecewa. Karena merasa ditikam dari belakang sama teman. Sehingga menimbulkan kecemburuan hati. Padahal tadinya udah ada janji. Ini buat yang September, ada janji kepada perempuan ataupun laki-laki. Misalkan yang September lahirnya seorang laki-laki, mungkin dia dibohongin sama seorang teman perempuannya. Tapi kalau seandainya laki-laki, mungkin dia dibohongin sama teman laki-lakinya. Intinya lagi kecewa dalam masalah percintaan. Serius untuk menuju ke jenjang pernikahan, tapi ternyatanya nol. Cintanya kosong. Di sini. Ini lambang cinta atau kasih sayang. Ternyata ini hanya sebuah kebohongan. Dia walaupun sering bertemu, tapi hanya bohong. Hanya karena pekerjaan. Ternyata dia, kalau seandainya perempuan, dia hanya memilih orang lain yang kedudukannya ya istilahnya sudah mapan gitu. Jadi ada orang lain selain kita gitu. Jadi dia memilih orang lain. Itulah yang saat ini kecewa, merasa kecewa hatinya. Tapi di sini juga kepada yang merasa lahir di bulan September, kalian harus lebih sering berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jodoh, pati, kebahagiaan atau kecelakaan itu Tuhanlah yang menentukan. Dikala kita tidak mendekat kepada Tuhan, dikala kita tidak meminta kepada Tuhan, apakah kita akan dikasih selama ini kita cita-citakan ingin mendapatkan jodoh atau mendapatkan kekasih. Intinya jangan memikirkan yang selalu di dalam hati. Intinya di dalam hati itu jangan memikirkan pusing-pusing gitu. Jangan merasa frustasi. Harus percaya diri. Walaupun tidak ada kabar dari yang kita sukai, kita udah ikhlaskan aja. Kalau memang si dia milih seseorang atau yang lain daripada kita, berarti itu bukan jodohnya dan bukan yang terbaik buat kita. Jangan merasa putus asa ataupun frustasi. Jangan kita terbawa dengan hal-hal yang negatif yang bisa kita menjadi bodoh. Kita harus tetap semangat dalam mencerna dan menyerap pikiran untuk menjadi seseorang yang lebih baik.
di sini. Kalau kalian tidak berserah kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan berikan kepada kamu, maka hati kita akan dipermainkan dengan hal-hal yang negatif. Hati kita akan merasa galau seterusnya. Hilangkanlah rasa pikiran itu. Rasa pikiran sesak, pikiran sedih, pikiran marah. Anggaplah teman itu untuk ujian kita. Teman yang mengkhianati kita, anggaplah ujian kita dalam hidup. Untuk yang bulan September, jangan putus asa. Suatu hari, dengan pengalaman sekarang ini, kamu akan ada dipertemukan sama seseorang yang lebih baik, walaupun fisiknya tidak secantik yang sekarang ini. Kalau kamu mau membuka diri, membuka hati untuk yang akan ketemu ini, kamu akan bahagia, akan ada kesejahteraan dalam keluarga, juga dalam pekerjaan. Bakal mempunyai seorang anak laki-laki yang membawa rezeki dan yang rupawan. Makanya hadapi ujian di tahun ini untuk bulan September tentang masalah percintaan. Tanggapi dengan kesabaran. Dekatkan kepada Tuhan, lebih semangat lagi berdoa dan sembahyang, meminta supaya mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Itulah kartu yang dilihat oleh Miss hari ini untuk yang bulan September, yang lahir di bulan September. Kalian jangan berkecil hati, walaupun tahun ini kalian lagi aura lagi gelap karena pengkhianatan dari seorang teman, seorang kekasih. Tapi janganlah berkecil hati. Percintaan kalian akan dapat kebahagiaan di masa yang akan datang ini. Asalkan kalian jangan memandang fisik. Inilah yang terbaik buat kalian. Mungkin luarnya kurang, tapi hatinya secantik bidadari. Kalau perempuan, kalau laki-laki seganteng Arjuna hatinya. Maka dari itu kalian harus sabar, optimis, terima dengan lapang dada, ikhlaskan semua yang dihadapi dan diterima. Jangan merasa frustasi ataupun kecewa. Hilangkan rasa frustasi itu, hilangkan rasa kecewa itu. Karena rasa frustasi dan kecewa itu bakal merugikan diri kita sendiri di sini. Karena di sini ada kartu masalah besar dari Hodam sini. Kalau kalian tidak memikirkannya dan kalian positif untuk menerimanya dengan mendekatkan kepada Tuhan, di sini kalian akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang mengecewakan ini. Di sini ini di kebohongan, tapi di suatu hari kamu akan bahagia dalam keluarga, dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke. Kalau kalian mau lebih paham dan mengerti, khususnya kepada yang bulan September, itu jangan terlalu percaya juga, ini hanya permainan kartu Miss. Tapi boleh juga untuk
untuk menjaga yang tidak diinginkan. Karena itu Miss berterima kasih pada kalian kalau kalian mau menonton video ini, dan kalian kalau mau lebih mengerti, teruslah berulang-ulang menonton ini supaya kalian ngerti dan paham dan bisa belajar, bisa menghitung kartu sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, terima kasih. Sekian saja Miss ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.